Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba Allah yang selalu taat kepadanya, diberi kesempatan untuk beramal soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita selalu mohon dan berharap semoga Allah menerima amal-amal ibadah dan amal soleh kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita di atas hidayah, di atas jalan kebenaran, dan istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Masih banyak pembahasan tentang dampak buruk dari perbuatan dosa. Pada kesempatan yang terakhir kita sudah membahas tentang salah satu dampak negatif perbuatan dosa adalah menyebabkan kehinaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika seseorang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang mampu memuliakannya. Sebaliknya, ketika seseorang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang mampu menghinakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-18, "Wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim." Maka barang siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada baginya seorang pun yang akan memuliakannya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, di antara dampak negatif dan dampak buruk dari perbuatan maksiat adalah umumu sya'mil maksiyah, yaitu meluasnya kesialan dari pelaku maksiat. Dalam arti orang-orang yang bermaksiat itu menjadi sebab datangnya kesialan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pelajaran akidah, terutama dalam pelajaran tauhid, kita memahami bahwa tidak ada kebaikan kecuali datangnya dari Allah, dan tidak ada keburukan kecuali juga datangnya dari Allah. Kenikmatan-kenikmatan datangnya dari Allah, musibah-musibah juga datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga kesialan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang meyakini bahwa ada selain Allah yang bisa mendatangkan kesialan, maka dia telah jatuh dalam tatoyur atau tiarah, di mana Rasulullah menyatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Sampai Rasulullah mengulangnya 3 kali bahwa tiarah itu adalah kesyirikan, tiarah itu kesyirikan, dan tiarah itu kesyirikan. Tiarah atau tatoyur ada yang mengistilahkannya atau para ulama menyamakan dari pengertian keduanya, yaitu menganggap sial
karena adanya sesuatu. Bila seseorang itu meyakini selain Allah lah yang mendatangkan kesialan itu, maka dia telah berbuat syirik dan syirik yang besar. Namun jika dia meyakini bahwa kesialan itu karena sebab sesuatu namun tidak ada kaitannya, baik secara akal maupun secara dalil tidak ada kaitannya, tapi dianggap menjadi sebab kesialan, maka ini masuk ke dalam kesyirikan yang kecil. Jadi sebab kesialan itu ada yang memang secara logika maupun secara dalil memang berkaitan, sekedar sebab. Tapi jika sebab itu tidak ada kaitannya, maka kalau meyakini kesialan datang dari Allah tapi sebabnya sesuatu yang tidak ada kaitannya, maka ini termasuk kesyirikan yang kecil, dan syirik kecil sarana atau wasilah menuju kepada kesyirikan yang besar. Satu contoh sebuah mitos di tanah Jawa ini, bahwa seseorang dilarang memakai atribut atau pakaian yang berwarna hijau di pantai selatan. Kalau ada orang meyakini bahwa pakaian yang berwarna hijau itu sebab kesialan, maka dia telah syirik besar. Tapi kalau dianggap sebagai sebab kesialan, kesialannya datang dari Allah, cuma sebabnya gara-gara kaos hijau. Maka yang berkaos hijau akhirnya tidak berani ya kampanye di pantai selatan, bajunya hijau misalkan ya. Karena konon kalau pakai atribut atau pakaian berwarna hijau akan mengundang kemurkaan Nyi Roro Kidul. Seolah-olah pakaian hijau itu miliknya dia dan orang lain nggak boleh gitu. Maka kalau atribut atau pakaian yang berwarna hijau diyakini sebagai pendatang kesialan, itu syirik besar karena kesialan datangnya dari Allah. Tapi kalau dianggap sebagai sebab, tidak ada kaitannya. Apa masalahnya dengan pakaian hijau, dengan kesialan? Tidak ada hubungannya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, tiaroh atau tatoyur yang sejak di masa jahiliyah sudah berkembang, maka sampai hari ini pun masih menjadi bagian dari keyakinan kaum muslimin sebagiannya. Berapa banyak orang ketika naik motor kemudian ada kucing nyebrang, lalu dia menganggap wah ini pertanda belayan ini. Tidak ada kaitannya antara musibah dengan nyebrangnya kucing gitu ya. Dulu orang-orang Arab jahiliyah ketika mereka bepergian lalu melihat ada burung berbelok ke kanan, maka itu pertanda baik, dia akan melanjutkan perjalanan. Tapi kalau burung itu berbelok ke kiri, itu tanda kesialan, lalu mereka mengurungkan niatnya. Maka tatoyur dari kata toir artinya burung, karena dianggap bahwa kesialan itu dari burung itu tadi. Dan ini berlaku dalam banyak hal, bukan hanya berupa hewan. Bisa jadi dianggap kesialan itu misalkan dari bulan. Wah ini kalau bulan Suro, ini bulan penuh malapetaka. Ini adalah bentuk tatoyur, meyakini bahwa bulan tertentu tanpa dalil lalu mengatakan bulan ini adalah bulan sial, maka itu termasuk bagian dari tatoyur atau tiaroh. Bahkan bisa juga tatoyur itu kepada atau dinisbatkan kepada manusia. Orang ini pembawa kesialan ke orangnya, maka ini termasuk tatoyur. Sebagaimana Fir'aun dulu ketika mendapatkan kebaikan dari Allah, mereka mengatakan ya, hadza min indina. Ini adalah akibat dari perbuatan kami. Kami dapat kebaikan gara-gara jasa kami. Tapi kalau dapat musibah, dapat malapetaka, maka dia mengatakan ini gara-gara atau kesialan ini karena Musa dan pengikutnya. Ini yang dikatakan oleh Fir'aun yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Maka meyakini kesialan datangnya dari sesuatu selain Allah termasuk perbuatan syirik, dan meyakini sebagai sebab namun tidak ada kaitannya, walaupun dia yakin kesialan datangnya dari Allah tapi sebabnya dari sesuatu yang tidak ada dalil, tidak ada kaitannya dengan musibah-musibah, maka ini termasuk tatoyur. Dan orang-orang yang tatoyur telah jatuh pada kesyirikan, minimal kesyirikan yang kecil. Dan tatoyur ini akan mengurangi bahkan menghilangkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puncak tauhid adalah tawakal. Barometer iman dan keislaman seseorang adalah pada tawakalnya. Sampai Allah menyatakan
Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah kepada Allah kalau kalian beriman. Tanda iman adanya tawakal. Hilangnya ketawakalan, hilangnya keimanan. Maka orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, yang kuotanya disebutkan oleh Rasulullah SAW sebanyak 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka dalam hadis yang cukup panjang Rasulullah menyebutkan ketika para sahabat membahasnya siapa mereka. Di antara para sahabat ada yang mengatakan mungkin itu para sahabat Nabi, mungkin itu orang yang lahir dalam keadaan Islam, hidup dalam kehidupan Islami, meninggal dalam keadaan Islam. Ketika para sahabat ramai membahas tentang siapa orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, lalu Rasulullah datang ke majelis para sahabat setelah beberapa saat meninggalkan mereka. Rasulullah mengatakan, hum la yastarquna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah orang-orang yang la yastarqun, tidak meminta diruqyah. Ini ada pembahasan tersendiri, ada perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat di kalangan ulama bahwa jangan meminta diruqyah itu adalah ruqyah yang tidak syar'i. Sebagian lagi berpendapat seluruh ruqyah mau syar'i mau tidak, kalau orang itu minta maka ini kehilangan fasilitas. Kalau di ruqyah boleh, tapi kalau minta maka ini boleh, cuman kehilangan jatah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Karena seringkali orang-orang yang minta di ruqyah minimal dia mengurangi tawakalnya. Ketika dia minta di ruqyah kepada seorang ustadz, kadang-kadang dia mengandalkan ustadznya, bukan mengandalkan Allah. Terbukti dia mengatakan kalau di ruqyah ustadz A itu mandi, kalau ini enggak, seolah-olah ustadznya. Ini mengurangi ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaupun harus meruqyah, lebih baik ruqyah mandiri, ini lebih baik. Kadang-kadang orang meyakini bahwa yang menjadi yang penyembuhnya itu adalah bacaan Al-Qur'annya, padahal itu adalah sebab saja. Kesembuhan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, yang pertama la yastarqun, yang tidak minta diruqyah. Yang kedua la yaktawun, tidak minta diobati dengan cara alqai, besi dipanaskan, ditempelkan pada bagian yang sakit. Walaupun dibolehkan, tapi sebagian ulama memakruhkan karena ini juga merusak kulit. Besi dipanaskan, dinyos, ditempelkan di tempat yang sakit. Ini walaupun dibolehkan tapi setidaknya mengurangi atau menjadikan fasilitas masuk surga tanpa hisab, tanpa adab ya luput darinya. Nah, yang ketiga la yatatayyarun, mereka itu bukan orang-orang yang meyakini tentang tatayyur. Dari 3 poin tadi la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun disimpulkan pada poin yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu orang-orang yang selalu bertawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, apa kaitannya dengan bab ini? Bahwa kesialan datangnya dari Allah. Namun ada juga penyebab-penyebab datangnya kesialan, tapi ada kaitannya dan itu berdasarkan dalil. Ada sesuatu yang menjadi sebab kesialan, kesialannya datang dari Allah tapi ada penyebabnya. Maka salah satu penyebab datangnya kesialan itu adalah karena perbuatan maksiat, bukan orangnya tapi perbuatannya. Bahkan dalam bab ini Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, walaupun hanya beberapa baris dalam poin ini, beliau menyatakan bahwa sebenarnya judulnya umumu sya'mil maksiyah. Jadi kesialannya itu menyeluruh, menimpa banyak orang di sekitarnya, bahkan bukan hanya orang. Ya. Beliau mengatakan anna ghairahu minan nasi wad dawabi ya'udu alaihi sya'mu dzambihi. Jadi orang lain, yaitu dari kalangan manusia, bahkan dari binatang ternak, itu akan merasakan dampak dari kesialan itu gara-gara pelaku-pelaku maksiat. Nah, sampai Abu Hurairah mengatakan innal hubara latamutu fi
fi wa kariha min dzulmid zalim. Abu Hurairah mengatakan sesungguhnya burung hubaro, salah satu burung yang bentuk lehernya panjang, mungkin kalau di sini semacam bangau dan sejenisnya begitu. Sesungguhnya burung hubaro, ya, sungguh dia mati dan dia marah, ya, dia murka dengan kezoliman orang-orang yang zolim. Jadi kurang lebihnya begini Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika seseorang atau satu kaum itu banyak bermaksiat kepada Allah, maka akan mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan seringkali azab itu menimpa secara menyeluruh bahkan kepada binatang-binatang. Bahkan Bapak Ibu jamaah sekalian, di antaranya para ulama, di antaranya Imam Mujahid, ini murid dari Abdullah bin Abbas, termasuk juga Ikrimah, termasuk juga muridnya Ibnu Abbas, menjelaskan bahwa ketika terjadi kekeringan, musim kemarau yang panjang dan air sangat sulit didapatkan seperti pada saat ini, ya, saya bersama teman-teman ini punya proyek yang bernama pipanisasi di beberapa titik di Jawa Timur. Maka sangat mencengangkan pada tahun ini banyak mata air yang sebelumnya melimpah pada hari ini tuh kering. Di daerah Malang Selatan itu ada wilayah yang mata airnya besar dan tidak pernah kering. Namun hari ini kering total, tidak ada setetes air pun, ya. Dan diperkirakan air itu masuk ke celah-celah lapisan bumi ketika banyaknya gempa. Sebenarnya ini dalam sehari berkali-kali terjadi gempa, ya, terutama di wilayah pantai selatan Pulau Jawa. Cuman banyak orang yang tidak nyimak. Kalau kita yang biasa terjun di dunia relawan itu nyimak terus. Setiap hari itu ada gempa. Dan para pakar di bidangnya memprediksi, ini namanya prediksi, bahwa ikatan-ikatan lapisan kerak bumi di pantai selatan ini perlahan-lahan lepas satu persatu. Lepas. Dan kalau sudah semuanya lepas, ini hanya prediksi, ada kemungkinan akan terjadi gempa yang sangat dahsyat dan disebut sebagai megatrust gitu di Pulau Jawa, terutama di wilayah selatan Pulau Jawa. Sampai bisa diprediksi kalau ini terjadi, maka tsunami yang akan melanda wilayah Jawa, terutama di pantai selatan, itu kurang lebih ketinggiannya sekitar 30 meter. Nah, ini sampai sekarang pun para pakar geologi dan lain-lainnya selalu berwaspada, ya, untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Hanya kalau kita pergi ke pantai selatan itu banyak sekali tulisan-tulisan jalur evakuasi itu, Pak. Kita ke daerah mana, Ngeliep atau ke daerah Balai Kambang dan sebagainya, pasti banyak penunjuk arah ini jalur evakuasi. Jadi banyak orang yang tidak sadar, walaupun kita juga tidak bisa memastikan, tidak ada alat atau teknologi sampai hari ini yang bisa memastikan akan terjadi gempa, tidak ada. Itu terserah Allah akan terjadi atau tidak. Namun salah satu dampaknya, banyaknya pergerakan dan pergeseran kerak bumi ini menyebabkan air-air yang di permukaan itu masuk ke celah-celah itu, sehingga banyak kekeringan. Bukan hanya karena hujan tidak turun, tapi juga salah satu penyebabnya itu. Ini secara hitungan ilmiah, tapi dalam kacamata agama tentu ada tambahan bahwa di antara sebab kekeringan itu karena banyaknya maksiat. Banyak orang salah satunya tidak mau membayar zakat. Ini menahan air, menahan hujan dari langit. Banyak orang yang menahan dari membayar zakat, ya. Berapa banyak masyarakat di sekitar kita yang punya tabungan sudah sampai nisab dan sudah haul 1 tahun, tapi tidak membayar zakatnya, ya. Para petani yang panen, ya, sudah melebihi nisabnya, ya, 750 kg, tapi tidak pernah berzakat. Banyak orang yang tidak berzakat. Ini adalah perbuatan dosa contohnya. Maka perbuatan dosa dan maksiat ini menyebabkan kebinasaan, menyebabkan kemurkaan Allah yang seringkali juga imbasnya dirasakan oleh makhluk yang lainnya atau orang lain. Nah, maka para ulama dari kalangan tabi'in, termasuk juga dari kalangan sahabat Nabi SAW, sampai Ikrimah mengatakan, ya, beliau mengatakan bahwa binatang-binatang melata di atas muka bumi
dawabul ardi wa hawamuha hatta al khanafis wal aqaribu yaqulun muni'na al qatra bi dzunubi bani adam. Ya. Ketika binatang-binatang melata, sampai dikatakan oleh beliau sampai kumbang-kumbang, ya, serangga-serangga, kemudian termasuk wal aqarib, yaitu kalajengking dan sejenisnya. Mereka akan berkata, hujan tertahan untuk kami, hujan tidak turun sehingga kami kehausan, kekeringan karena sebab dosa-dosanya Bani Adam. Ya. Maka akhirnya binatang-binatang tersebut melaknat para pelaku dosa dan maksiat. Ketika banyak-banyak pelaku dosa dan maksiat, lalu Allah berikan kesusahan, kesulitan, salah satunya kekeringan, maka binatang-binatang, ternak, hewan-hewan melata, serangga-serangga, semuanya marah. Dalam bahasa kita ini gara-gara wong-wong sing dosa-dosa iku awak dhewe ngalami kayak ngene, mungkin bahasanya begitu. Gara-gara pelaku-pelaku kezaliman di negeri ini, ya, kami merasakan imbasnya kesialan itu, yaitu kekeringan dan lain-lainnya, kekurangan pangan, sehingga banyak di antara mereka yang mati, sehingga binatang-binatang pun melaknat pelaku-pelaku dosa dan maksiat. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata orang yang menjadi, ya, atau pemilik atau yang mendatangkan kesialan, tapi dia menjadi sebab datangnya kesialan dari Allah karena sebab maksiat dan dosa-dosa yang mereka lakukan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah adanya amar ma'ruf nahi mungkar, adanya dakwah itu juga dalam rangka mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar mereka menjauhi dosa dan maksiat. Karena ketika orang-orang itu dibiarkan melakukan dosa dan maksiat, yang terkena imbas dari kemurkaan Allah bukan hanya pelakunya, tapi juga orang-orang, bahkan binatang di sekitarnya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ada orang yang mengatakan, ngapain kamu ngurusin hidup saya maksiat, saya berbuat dosa, itu urusan saya dengan Allah, sampean gak ada hubungannya dengan saya, ya. Sampean gak dirugikan, wong saya maksiat, saya sendiri yang melakukan, yang dihukum juga saya, kenapa harus ikut campur? Nah, maka kita jelaskan bahwa dosa dan maksiat sampean iki menjadi sebab datangnya kesialan, dan kesialan juga akan menimpa saya kalau saya diamkan. Ya. Maka berapa banyak negeri-negeri yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika penduduknya berlaku zalim dan maksiat, lalu dibiarkan oleh orang-orang baik di antara mereka. Maka kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan, ya, bahwasanya siapapun yang bermaksiat lalu dibiarkan, maka kemurkaan Allah itu akan merata. Allah menyatakan, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian dengan musibah, dengan fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja secara khusus, tetapi juga akan menimpa secara merata di tengah-tengah masyarakat kita. Apalagi kalau orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh mendiamkan kemaksiatan tersebut. Maka sebenarnya kesolihan tidak mampu menahan murkanya Allah Subhanahu wa taala, namun yang bisa menahan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah adanya orang-orang yang melakukan perbaikan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita berupaya diri kita dan awali dari kita menjauh dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan jika ada orang lain melakukan dosa dan maksiat, maka kita harus mengingkari maksiat dan kemungkaran tersebut dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi poin inti dari pembahasan pagi ini adalah bahwa salah satu dampak negatif dari dosa dan maksiat adalah meluasnya kesialan gara-gara atau sebab dari pelaku-pelaku maksiat, sehingga mereka pun akan dilaknat oleh seluruh makhluk yang merasakan, ya, kebinasaan atau yang merasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala gara-gara perbuatan maksiat manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya dari perbuatan dosa dan maksiat,
Semoga kita diberikan rasa benci kepada kemaksiatan sebagaimana bencinya diri kita jika dimasukkan ke dalam api neraka. Karena itulah salah satu yang akan menyebabkan kita bisa merasakan manisnya iman atau halawatul iman. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.